Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Jamaah kuliah subuh yang dirahmati Allah, pengantar kajian kita kali ini melanjutkan yang kemarin. Ibnu Qayyim al-Jauzi itu dalam kitab Ad-Dawa'nya itu menyatakan begini, memperbandingkan antara model beragama para sahabat itu yang disebut sebagai generasi terbaik itu dengan model beragama kita. Beliau sebutkan, man ta'ammala ahwal as-sahabah wajadahum fi ghayatil amal ma'a ghayatil khawf wa nahnu jami'an bainat taksir balit tafrid wal amni. Fahada siddiq yaqul wudittu anni sya'ratun fi janbi abdin mu'min. Kata beliau memberikan gambaran model beragamanya para sahabat itu, kalau dibayangkan itu mereka berada di puncak amal, fi ghayatil amal. Jadi para sahabat itu kalau melakukan amal cari yang paling baik, cari yang terbaik, cari yang the best, kira-kira yang paling disenangi Allah, disukai Allah, diridai Allah. Ma'a ghayatil khauf, dan itu pun disertai dengan rasa takut kepada Allah, takut tidak diterima, takut kemudian nanti kena hukuman, ada ketakutan yang luar biasa. Jadi mereka beragama itu modelnya mencari yang baik, mencari yang terbaik, disertai dengan rasa takut yang luar biasa, takut siksa Allah, takut hukuman Allah, takut tidak diterima. Itu model beragamanya para sahabat. Wa nahnu jami'an bainat taksir balit tafrid wal amni. Sedangkan kita ini, kalau kita semua ini kadang-kadang banyakan diantara kita beramal itu yang ringan-ringan sajalah gitu kan, at-taksir yang sesantai, yang ringan-ringan, yang biasa-biasa saja gitu. Balit tafrid wal amni, dan disertai dengan rasa nyaman, aman, santai, aman gitu kan. Itu kita. Jadi tidak ada rasa takut tidak diterima, takut nanti salah gitu. Fahada siddiq yaqul, padahal Abu Bakar as-Siddiq itu orang yang pertama kali masuk surga di antara umatnya Nabi Muhammad, yang pertama kali masuk surga umatnya Nabi Muhammad itu berkata, wudittu anni sya'aratun fi jambi abdin mu'min. Seandainya aku jadi rambut saja, rambutnya orang beriman itu, ada jadi salah satu rambut bagian dari orang beriman. Jadi kalau di dalam Al-Quran ada gambaran orang-orang kafir yang menyatakan, kenapa aku tidak jadi tanah saja kalau tahu siksaan berat seperti ini dan sebagainya. Nah, ini hanya sekedar muhasabah kita. Sekali lagi, kalau beliau Ibnu Qayyim menyebut dalam kitab Ad-Dawa'nya model beragamanya sahabat seperti itu. Jadi cari yang paling baik, cari yang paling bagus, cari yang paling sempurna, disertai dengan rasa takut yang luar biasa. Tidak seperti kita yang kadang-kadang mungkin yang enteng-enteng saja dan merasa aman saja dari siksa Allah. Padahal dari saking takutnya Abu Bakar itu sampai mengungkapkan dengan kata-kata, andaikan aku jadi rambut saja
di tubuhnya orang mukmin. Nah, hari ini kita akan lanjutkan yang kemarin. Kalau kemarin para sahabat itu tidak berani untuk bermusuh-musuhan di bulan Sya'ban itu menjelang Ramadan itu, maka lanjutan dari itu ada kelompok orang-orang yang disukai oleh Allah. Allah senang, Allah cinta kepada orang-orang yang model begini ini, yaitu orang-orang yang suka mendamaikan orang yang bertengkar. Ini adalah sedekah terbaik. Kalau Syekh Abdurrahman As-Sa'di itu di tafsir beliau itu menyatakan as-sa'i fil islahi bainan nas afdalu minal qaniti bis shalah wassiyam wassadaqah. Orang yang berusaha, orang yang berjalan untuk memperbaiki orang-orang yang tengkar, mengislah, memperbaiki orang-orang yang bermusuh-musuhan, itu jauh lebih utama dari khusyuk waktu sholat, waktu puasa dan sedekah. Dan ini sesuai dengan hadis-hadis Nabi, nanti saya sampaikan. Ternyata betapa pentingnya mengislah, memperbaiki orang-orang yang tengkar itu, orang-orang yang lagi musuhan itu jauh lebih utama dari hanya sekedar merasa sudah sholatnya khusyuk, puasanya bagus dan sedekah. Dari Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu an, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala adulluka ala sadaqatin yuhibbuhullahu wa rasuluhu an tusliha bainan nas idza tabaghadu aw tafasadu. Maukah aku tunjukkan kepada kalian, kata Nabi, sedekah, sedekah yang dicintai Allah dan Rasulnya. Jadi bayangan kita kan sedekah itu ngeluarin uang tuh, ngeluarin sesuatu. Nabi bertanya, mau aku tunjukkan enggak sedekah yang paling dicintai Allah dan Rasulnya? Maka lalu kemudian beliau menyatakan, antusliha bainan nas idza tabaghadu aw tafassadu. Damaikan orang-orang yang saling marah-marahan dan bermusuhan. Itu sedekah yang paling dicintai Allah dan Rasulnya. Lalu beliau, ini kitabnya Syekh Al-Khalafi ini, di Ahbabullahnya ini, beliau lalu memberikan gambaran tentang anjuran bersedekah yang di dalam Al-Quran maupun hadis-hadis Nabi itu banyak sekali bertebaran tentang anjuran bersedekah. Yang ini ada kaitannya orang yang tidak punya uang, orang yang tidak punya harta itu kira-kira sedekahnya apa? Padahal di dalam ayat-ayat Al-Quran maupun hadis itu banyak bertebaran tentang semangat untuk bersedekah itu yang kaitannya dengan masalah harta atau uang. Tetapi tadi Rasulullah SAW menunjukkan bahwa salah satu sedekah yang paling dicintai Allah dan dicintai oleh Rasulnya itu adalah mendamaikan orang-orang yang saling bertengkar atau saling memarahi atau bermusuhan itu. Nah, kita bacakan ayat-ayat Al-Quran maupun hadis-hadis Nabi yang memberi semangat dulu tentang sedekah itu. Beliau sampaikan di kitab Ahbabullahnya ini. Misalnya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Hadid ayat 18, innal musaddiqina wal musaddiqat wa aqradullaha qardan hasana yudha'afu lahum wa lahum ajrun karim. Sesungguhnya orang-orang yang bersedekah, laki-laki maupun perempuan, dan meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, niscaya Allah akan lipat gandakan pembayarannya kepada mereka, dan mereka mendapatkan pahala yang banyak. Ini contoh ayat-ayat yang memberikan semangat untuk bersedekah dalam hal harta. Jadi disebut dengan qardun hasanun. Jadi pinjaman yang baik itu. Pinjaman yang baik itu ada dua model. Yang pertama adalah
harta yang diberikan kepada fisabilillah, ya ke masjid, ke madrasah, ke hal-hal sosial, ke anak yatim dan sebagainya, itu adalah pinjaman yang baik. Modelnya seperti itu. Yang kedua, model meminjamkan orang yang lagi kesusahan, minjemin uang atau memberi hutangan kepada orang yang memang butuh, itu adalah qardun hasanun. Ya. Walaupun persoalan yang kadang muncul itu adalah ketidakpercayaan atau hilangnya trust, kepercayaan kepada orang yang dipinjamin itu atau dihutangin itu, karena dia pasti tidak bayar, pasti tidak bayar. Ada ketidak saling percayaan di masyarakat seperti itu. Nah, di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal qanitina wal qanitat was shadiqina was shadiqat was sabirina was sabirat wal khasiina wal khasiat wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat was shaimina was shaimat wal hafidina furujahum wal hafidat wad dzakirina Allah katsiran wad dzakirat a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran azima. Di Quran surat Al-Ahzab ayat 35 ini disebutkan 10 kelompok orang-orang, dan salah satu di antaranya disebutkan adalah orang-orang yang bersedekah. Allah Subhanahu wa taala juga menyertakan perintah bersedekah itu dengan perintah beriman. Aminu billahi wa rasulihi wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlafina fi walladzina amanu minkum wa anfaqu lahum ajrun kabir. Berimanlah kepada Allah dan Rasulnya, dan infakkanlah sebagian dari hartamu yang mana Allah telah menjadikan kamu menguasainya. Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan yang menginfakkan sebagian dari hartanya, mereka memperoleh pahala yang besar. Ada banyak ayat-ayat tentang itu. Lalu kemudian hadis-hadis Nabi SAW, saya bacakan beberapa saja. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dia berkata Rasulullah SAW bersabda, man tasaddaqa bi'adlin tamratin min kasbin tayyib wa la yaqbalullahu illa tayyib fa innallaha yataqabbaluha biyaminihi summa yurabbiha li sahibi kama yurabbi ahadukum waluwah hatta takuna misral jabal. Siapa yang bersedekah seharga sebiji kurma dari hasil yang baik dan halal, Allah hanya akan menerima yang baik itu, maka Allah menerimanya dengan tangan kanannya, kemudian Allah akan memelihara pahala untuk pemiliknya sebagaimana seseorang di antara kalian memelihara seekor anak kuda, sehingga akhirnya pahala sedekah itu terus berkembang sampai setinggi gunung. Ada juga sebagai penguat hadis yang tadi saya bacakan itu, di dalam Al-Quran disebutkan, alam ya'lamu annallaha huwa yaqbalut taubata an ibadihi wa ya'khudus sadaqat. Tidakkah mereka mengetahui bahwasanya Allah menerima taubat dari hamba-hambanya dan menerima zakat. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, yamhaqullah ar-riba wa yurbis sadaqat. Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam juga digambarkan, terutama pada saat di bulan Ramadan nanti, kana ajwadan nas bil khair, orang yang paling dermawan dengan kebaikan. Lalu digambarkan bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam wa kana sallallahu alaihi wasallam yu'ti ata la yaqsa al-faqah, dan beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan sesuatu tanpa takut jadi miskin. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memang dikenal sebagai seorang pemimpin yang mengajarkan kepada para sahabatnya
untuk berlaku dermawan ini, sehingga sebagian mereka bersedekah dengan seluruh hartanya, bahkan sebagian yang fakir, orang-orang yang tidak punya itu mencari kayu bakar, mencari apapun untuk bisa dijual, kemudian mensedekahkan. Nah, sedangkan orang-orang yang tidak memiliki sesuatu yang bisa disedekahkan, yang mereka itu sedih tidak bisa beramal seperti saudara-saudaranya itu, maka lalu kemudian pernah suatu saat mengadu kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam karena mereka ingin berkompetitif amal tapi tidak bisa seperti mereka. Lalu kemudian mereka mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, anna nasan min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam qalu lin Nabi, ya Rasulullah, dhahaba ahlud dusur bil ujur yusalluna kama yusalli wa yasumuna kama nasum wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim. Qala awalaysa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaqun, inna bi kulli tasbihatin sadaqah wa kulli takbiratin sadaqah wa kulli tahmidatin sadaqah wa kulli tahlilatin sadaqah wa amrun bil ma'ruf sadaqah wa nahyu an munkar sadaqah wa fi but'in ahadikum sadaqah. Qalu ya Rasulullah, ayati ahaduna sahwatahu wa yakun lahu fiha ajr? Qala ara'aytum law wada'aha fi haram akana alaihi fiha wizrun wa kadzalika idza wada'aha fil halal kana lahu ajran. Jadi ketika mereka datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengadukan mereka nasib mereka yang tidak bisa beramal seperti saudara-saudaranya yang lain yang punya kemampuan memberi harta itu, mereka mengatakan kepada Nabi, ya Rasulullah, orang yang punya harta banyak, mereka telah pergi membawa macam-macam pahala karena mereka bersedekah itu. Mereka salat sebagaimana kami salat, mereka puasa sebagaimana kami puasa, tetapi mereka bersedekah dengan kelebihan harta mereka, kami ini tidak punya ya Rasulullah. Maka kemudian Rasulullah SAW bersabda, bukankah Allah telah menjadikan bagi kalian sesuatu yang bisa disedekahkan? Sesungguhnya dalam setiap tasbih itu sedekah, setiap takbir itu sedekah, tahmid itu sedekah, tahlil itu sedekah, mengajak kepada kebaikan itu juga sedekah, melarang untuk tidak berbuat mungkar itu sedekah, serta pada kehormatan atau kemaluan itu ada sedekah. Mereka bertanya, ya Rasulullah, apakah bisa salah seorang di antara kami memenuhi syahwatnya mendapatkan pahala? Maka beliau menjawab, bukankah kalian tahu kalau dia dilakukan pada yang bukan pasangannya maka itu adalah berdosa, maka kalau itu dilakukan pada pasangannya maka itu adalah halal dan itu berpahala. Jadi Nabi SAW itu memberikan gambaran semangat para sahabat yang miskin itu, yang tidak bisa memberikan harta itu, dengan memberikan gambaran ada banyak model sedekah itu, tidak harus kemudian dengan harta itu kalau memang tidak punya. Nah, salah satu di antara sedekah yang ada relevansinya dengan kajian kita kemarin itu, yang tidak boleh bermusuh-musuhan itu adalah ternyata ketika Nabi SAW memberikan petunjuk bahwa ada sedekah yang dicintai Allah dan Rasulnya, yaitu mendamaikan, berusaha untuk menenteramkan orang-orang yang lagi bermusuhan atau orang-orang yang lagi saling membenci atau merusak. Itu yang dilakukan, dan itu adalah sedekah yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Maka tentu jamaah yang dirahmati Allah, ini menjadi perhatian kita ya, bahwa di sisi kita ini diinginkan untuk menjadi orang yang penuh kasih sayang, maka di sisi lain
ketika kemudian tadi disebutkan oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di itu bahwa orang yang kesana kemari jalan berusaha untuk mendamaikan orang-orang yang bermusuhan itu jauh lebih baik dari hanya orang yang kemudian merasa sholatnya khusyuk, puasa dan sedekahnya sudah bagus gitu. Karena bukan itu sebenarnya. Tetapi inilah salah satu contoh sedekah yang sangat dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Dari Jabir radhiyallahu anhu dia berkata, sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul inna syaitana qad ayisa ayya'budahu al-musalluna fi jaziratil Arab walakin fit tahris bainahum. Saya telah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya setan itu putus asa agar orang-orang yang salat di jazirah Arab itu menyembah kepadanya. Jadi setan itu udah putus asa untuk membuat orang-orang itu biar menyembah setan atau suka pada setan saja. Jadi usaha-usaha setan untuk orang tidak sholat itu mereka gagal. Orang untuk tidak ngaji itu gagal, karena masih banyak yang ngaji, masih banyak yang mencintai membaca Al-Quran, masih banyak yang sholat. Untuk tidak berzikir masih banyak yang zikir. Tapi setan itu berhasil fit tahris bainahum. Setan itu berhasil membisiki untuk menghasut di antara hati-hati orang-orang beriman itu untuk bermusuhan, untuk berselisih, untuk suka cekcok. Jadi setan itu berusaha untuk menghasut agar tidak sholat, agar tidak ngaji. Tidak berhasil. Tapi setan itu berhasil menanamkan permusuhan dan saling membenci di antara mereka, dan itu dianggap ya biasa, itu biasa. Karena setan itu memang tidak suka kedamaian, saling baik, saling kasih sayang. Mereka tidak menyukai rukun baik-baik, itu setan tidak suka. Allah Subhanahu wa taala sudah memperingatkan, innas syaitana lakum aduun fattakiduhu aduwa. Sesungguhnya setan itu adalah musuh bagimu, maka anggaplah itu musuhmu, jangan ngikutin. Dan Allah melarang kita untuk melakukan hal-hal yang bisa mengakibatkan permusuhan dan mengunci semua pintu-pintunya. Contohnya misalnya dengan judi dan minum-minuman keras. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlamu rijsun min amalis syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Innama yuridus syaitanu ayyuki'a bainakumul adawata wal baghdha. Orang-orang beriman sesungguhnya minum khamar, berjudi, berkorban, berhala, mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan keji, termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapatkan keberuntungan. Sesungguhnya setan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kalian. Nah, jadi memang targetnya setan kan seperti itu. Jadi sama-sama sholat, sama-sama ngaji, tapi urusan benci-bencian ya tetap jalan. Nah, itu yang kemudian berhasil. Allah Subhanahu wa taala berfirman buat kita dalam interaksi sosial ini, ya ayyuhalladzina amanu la yashhar qaumun min qaumin asa yakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa'in asa yakunna khairan minhun wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab
bi'sal ismul fusuq ba'dal iman wa man lam yatub faulaika humudz zalimun. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadz dhann inna ba'dadz dhanni ism wa la tajassasu wa la yaktab ba'dukum ba'da ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumuh wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Ini dalam keseharian kita nih. Hai orang-orang beriman, jangan satu kaum mengolok-olok kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang kamu olok-olok itu lebih baik dari mereka yang mengolok-olok. Jangan pula wanita mengolok-olok wanita-wanita yang lain, karena boleh jadi wanita-wanita yang kamu olok itu lebih baik dari wanita yang mengolok-olok itu. Jangan kamu mencela dirimu sendiri. Jangan kamu memanggil temanmu, saudaramu, sahabatmu dengan gelar-gelar yang buruk, gelar-gelar yang tidak baik. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan yang buruk sesudah iman. Dan siapa yang tidak bertaubat maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Hai orang-orang yang beriman, jangan jauhi oleh kamu kebanyakan prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa. Dan jangan kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Jangan sebagian kamu menggunjing, menggibahi sebagian yang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati, maka tentulah kamu merasa jijik. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha penerima taubat lagi Maha penyayang. Jadi ini kan gambaran-gambaran ayat-ayat Al-Quran yang menarik untuk kita pahami. Setan itu tidak berhasil untuk tidak buat sholat, ya tetap sholat orang, tetap ngaji, tetap bersedekah, tetap puasa, tapi saling ngolok-ngolok, benci-bencian jalan terus. Nah inilah yang kemudian digambarkan model setan itu kan justru menghasut itu. Ayyuki abainakumul ada wal bagda. Setan itu berhasilnya adalah membuat terhasutnya untuk saling benci-bencian dan musuh-musuhan, dan itu dianggap persoalan lain. Yang penting sholat, yang penting ngaji. Bukankah juga di dalam ayat Al-Quran misalnya Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wala tuti kulla halafim mahin hammazim massa'im binamim, dan janganlah kamu ikuti setiap orang yang banyak bersumpah lagi hina, yang banyak mencela kesana kemari, menghambur fitnah. Jadi ini gambaran kepribadian. Ya, kalau para sahabat itu sungguh-sungguh di bulan Sya'ban menjelang Ramadan itu tidak ada di antara kami itu yang musuh-musuh, tidak ada. Kami tidak berani, karena memang target di Ramadan itu dapat rahmat, ampunan, pembebasan dari api neraka, dan itu akan diberikan pada orang-orang yang tidak melakukan kesyirikan dan tidak bermusuh-musuhan. Jadi tidak berbuat syirik itu sudah pasti dapat ampunan, dan tidak sedang dalam bermusuhan, karena itu akan ditunda, akan dipending, malah tidak jadi dilakukan. Nah terus bagaimana puasanya, bagaimana sholatnya, bagaimana sedekahnya itu? Allah mengancam orang-orang yang berjalan di muka bumi dengan membuat kerusakan dan permusuhan di antara saudaranya. Allah berfirman ini dalam Quran surat Al-Lahab atau Al-Masad, wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidha hablum min masad. Seperti istrinya Abu Lahab itu, Ummu Jamal, yang digambarkan sebagai pembawa kayu bakar yang di lehernya ada tali sabut, kesana kemari memprovokasi. Jadi kalau pekerjaannya memprovokasi, itu lawan dari islah bainan nas. Kalau yang tadi dipuji oleh Allah dan Rasulnya, orang yang disenangi, sedekah yang utama yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya itu suka menyamankan, suka menenangkan, suka macelep masing-masing. Tapi model sebaliknya adalah yang suka menebar fitnah, suka memanas-manasin dan menjadi provokator. Masalahnya dia sholat, dia puasa, dia sedekah dan sebagainya. Inilah yang berhasil dilakukan hembusan setan itu, menanamkan permusuhan dan kebencian
di antara sesama muslim, sesama mukmin, sebagian saudara dengan yang lainnya, dan mereka mudah saling terpecah belah dan saling meninggalkan. Jamaah yang dirahmati Allah, bahkan misalnya di Quran surat An-Nisa 128 yang sudah kemarin kita sampaikan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa in imra'atun khafat min ba'liha nusuzan aw i'radan fala junaha 'alaihima ay yusliha bainahuma sulha wasulhu khair. Jika seorang wanita khawatir akan nusus atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, karena damai itu jauh lebih baik bagi mereka. Wasulhu khair. Dan ini bisa menjadi kaidah yang ditulis oleh Syekh Al-Muqbil itu dalam kaidah Qur'annya. Ini menjadi ayat dalil bahwa damai itu bagus, itu elok sekali. Jadi di ayat ini memang digambarkan tentang suami dan istri ya, yang mampu mendamaikan diri sendiri ya. Mereka kemudian akur lagi. Ini contoh ayat yang berkaitan dengan suami istri. Dan ini sebenarnya adalah wasulhu khair, ini damai itu elok, itu untuk semuanya, bukan cuma suami dan istri. Kalau dalam bahasa suami istri itu saya sering nyampaikan itu, bahwa sesuai dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa orang mukmin laki-laki itu ketika sudah benci pada istrinya, ketika sudah tidak suka pada titik tertentu, ada laki-laki yang tidak suka pada istrinya atau sudah mulai benci pada istrinya itu, maka kemudian jangan bencinya saja yang difokuskan, tapi ingatlah ada kebaikan-kebaikan yang pernah dilakukan oleh istri, sehingga kemudian jadi adil dan imbang. Jadi kalau suami suatu saat itu sudah mulai mangkel atau sudah mulai nggak suka sama istrinya, pada titik tertentu ada kejenuhan, jangan yang diingat kejenuhannya itu saja. Itu tidak adil, itu namanya. Maka bagi orang beriman, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, suami yang beriman, maka dia akan imbangkan bahwa di diri sisi lain dari istri yang sedang kamu tidak suka itu ada banyak kebaikan. Maka kalau seperti yang disampaikan Umar bin Khattab itu minimal ketika kita sudah gak suka pada istri kita, minimal supaya imbang dan adil, ingatlah bahwa istri kita itu adalah ibu dari anak-anak kita, yang melahirkan anak-anak kita, dan anak-anak kita itu yang mendoakan kita, sehingga kemudian tidak terlalu benci. Nah, kalau yang diingat fokus pada titik jenuhnya dan tidak baiknya, ya udah ditinggal, itu cari yang lain. Maka orang beriman, kata Nabi begitu, itu cara model supaya kemudian tidak bertengkar terlalu panjang, maka harus diimbangkan hati itu. Ini suami istri. Begitupun dengan antara saudara dengan yang lainnya. Allah memerintahkan untuk mendamaikan orang-orang yang punya hubungan persahabatan, sampai punya hubungan nasab, apalagi juga hubungan-hubungan yang memang itu adalah dalam rangka persaudaraan atau kekerabatan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fattaqullah wa aslihu dzata bainikum wa atiullaha wa rasulah in kuntum mu'minin. Sebab itu bertakwalah kepada Allah dan perbaikilah hubungan di antara kerabatmu. Taatlah kepada Allah dan Rasulnya jika kamu adalah orang-orang yang beriman. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikan antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapatkan rahmat. Hadirin yang dirahmati Allah, itu pengantar buat kita menjelang bulan Ramadan. Muhasabah buat kita sekalian, apakah kita akan tetap memilih kita bangga dengan salat kita, khusyuknya kita, berjamaah kita, puasa kita, sedekah-sedekah kita,
tapi di antara kita masih saling benci-bencian, saling bermusuhan, apakah akan berada dalam posisi itu terus-menerus, ataukah kita memilih model cara beragamanya para sahabat itu? Kondisinya saat menjelang Ramadan, tidak ada satupun dari kami yang berani untuk bermusuh-musuhan, karena harapan besar, ekspektasi terbesar ketika nanti memasuki Ramadan atau melaksanakan Ramadan adalah mendapatkan rahmat, ampunan, dan pembebasan dari api neraka. Bagaimana itu tidak diberikan atau akan diberikan kalau kemudian kondisinya di antara kami masih seperti itu? Padahal jelas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan bahwa ampunan, rahmat itu akan dipending, diberikan kepada orang-orang yang masih dalam kondisi tidak penuh kasih sayang dan saling mencintai sesamanya. Apakah kita masih termakan dan terhasut oleh bisikan setan yang menginginkan permusuhan dan tidak ada kedamaian, ataukah kemudian kita juga mengandalkan nafsu, ego di antara kita? Jawabannya adalah kita yang tahu dan bagaimana kita memilih. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan di bulan Sya'ban ini dan bisa bertemu dengan Ramadan dengan kebaikan. Itu yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.